setan. Setan itu kan ada manfaat buat kita gitu. Apalagi sekarang yang lagi viral dia nginjak Al-Quran, tapi katanya Nah, itu hadis. kalau seandainya dia nginjak Al-Quran, kondisi dia tuh lagi emang ini nggak apa-apa, tapi kan dia lagi sakit gitu. Maksudnya tuh kenapa sih kita tuh udah jatuh ketimpa tangga, bonyok, kena kotoran lagi, kena ayam lagi, tuh kayak bertubi-tubi banget gitu. Aku nggak mau bilang ya. Dulu dia pernah nyumpahin aku dulu, Ripa nanti kok semoga begini dan begitulah, dia mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Dan nggak lama setelah itu aku dengar dia pisah sama suaminya, ya. Dia yang nyumpahin aku, dia yang gitu, sementara aku dituduh macam-macam tapi orang nggak bisa membuktikan kan. Nah terus berjalannya waktu dia sakit, aku nggak pernah goreng di YouTube aku loh. Aku nggak pernah jadikan itu bahan konten aku karena itu penyakit manusia. Kita nggak boleh. Kalau aku sendiri emang nggak mau kayak gitu kan. Aku punya YouTube kan. Nah terus abis dia sakit, bahkan aku nggak pernah ngajak dia debat lagi. Aku pengen dia fokus ke pengobatan dia gitu. Bentar ya Stefan. Tiba-tiba aku lihat dia kejadian kayak gini. Aku langsung japri dia tadi malam. Kenapa sih tante? Gue bilang. Kenapa tante itu nggak biasa aja debat kayak biasa gitu? Kenapa harus pakai nginjak? Ternyata gini teman-teman ya. Yang aku analisa tuh, memang dia itu bukan sengaja buat ini lo gue injak bukan. Tapi memang dia tidak menghargai Al-Quran karena Al-Quran kan bukan kitab suci dia. Dia tuh nggak sadar camnya kebuka. Dia mau menahan Al-Quran itu tuh pakai kaki biar nggak ketutup karena Al-Quran bukan kitab suci dia, otomatis dia memperlakukan seperti itu dan perlakuannya kepada Al-Quran terlihat oleh kita gitu. Nah salah nggak sih? Salah sebenarnya karena itu kenapa kita perlu hati-hati sekali menghormati identitas negara aja. Misalnya nggak usah Al-Quran ya guys, ketika kita injak Al-Quran bendera merah putih, dan itu walaupun kita bilang nggak sengaja, itu akan diproses secara hukum. Ada orang-orang misalnya bawa bendera merah putih, mungkin bukan bendera ya, contohnya kayak gini deh, kain misalkannya kan merah dan putih gitu, terus tiba-tiba ada VT yang ngelihat kita tuh kayak nginjak gitu, ataupun kita nggak sengaja gitu, atau kita bikin lantai kita tuh warnanya merah putih, itu bisa dianggap sebagai penistaan terhadap simbol yang sudah dianggap sebagai simbol yang disakralkan gitu loh, negara. Yes, dan itu Erdogan. Kalian tahu nggak Erdogan? Erdogan tuh ketika dia lagi berdiri di mana itu dia ngambil benderanya yang kan ada di bawah. Kalau orang berdiri tuh di bawahnya bendera kan, dia nggak mau tuh diambil bendera itu. Artinya apa? Kita ini ada etika. Dalam ranah dialog ini pun kita punya etika. Kita tidak boleh meludahi atau langsung menghina begitu tuh nggak boleh. Tapi kita punya standing point ya. Standing point kita tuh ada dari apa kita berbicara. Kayak aku bilang, kenapa sih kalian mengutuk Tuhan kalian? Tuh standing pointnya adalah berdasarkan Galatia pasal 3:13. Maka itu namanya masih dialog. Tapi kenapa sih kita kayak diskusi itu kayak menampakkan ketidaksukaan kita kepada aku aja loh, Bible itu kan bukan kitab suci kok ya. Aku kalau ada orang yang melintir Bible dari Kristen sendiri, aku coba bacakan yang benar, jangan dipelintir. Kalau mau memasukkan pemahaman boleh, tapi jangan lintir gitu. Jangan tambah-tambahin lah isinya. Atau kayak gini ya, aku tuh nggak mau loh menistakan Bible. Nah, Panju sini ku injak sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini binatang-binatang kayak gini, ini binatang nggak pantas hidup di negara kita. Karena dia tuh bukan argumentasi yang dia bawa, tapi kebencian. Masih minoritas aja udah kayak gitu kelakuannya. Coba bayangkan kalau mereka mayoritas. Minoritas dan mereka tuh apa ya? Menganggap mereka tertindas. Padahal yang kurang ajar tuh mereka tuh contoh tuh. Tapi itu ya statement yang aku dengar nih, dia itu bikin ini klarifikasi kalau dia tuh tidak memijak Al-Quran tapi itu hadis, dan sengaja dia lakukan karena dia butuh dana untuk biaya pengobatannya. Jadi supaya ada yang simpati sama dia gitu. Jadi ada sultan-sultan yang datang ke sana melihat dia gitu. Tapi aku sarankan sih lebih bagus kalau mau gratis pembiayaannya ya masuk sel gitu. Nggak dapet tapi hidup jadi itu, jadi masuk sel. Kalau aku pernah menghujat ya aku minta bukti aja. Nah, tadi itu aku kan mau proses, jadi aku lagi nunggu perintah dari Pak Hen, di mana Pak Hen akan menelpon di sini kenalannya. Nanti aku langsung ke Polres, tidak ke Polsek, langsung aku ke Polres biar cepet.
Nah, sampai sekarang Pak Hen belum kasih kabar. Padahal aku udah siap-siap nih mau ke Polres nih. Gas aja Bun, langsung. Siap. Kenapa Bun? Ada apa? Uti-wati mena. Mohon baru nyimak. Uti-wati mena. Iya sih, kalau tadi malam ku tengok itu ya Allah. Mas, gue kaget loh seriusan. Gue selama ini ya sama Mbak Rifa ya, nggak pernah si Uti biasa-biasa ya Mbak. Iya, Nggak pernah macam-macam ya? jadi diskusinya dia termasuk yang tidak terlalu parah sih, walaupun ada nyebelin sih, tapi kita nyebelin, kita anggap kayak lucu-lucuan aja. Tapi tiba-tiba dia jadi begini. Oh, itu yang aku bilang Uni bilang tuh gini, Uni bilang tuh gini. Dia tuh sebenarnya bukan niatnya memang untuk menampakkan kebencian, tapi dia memang nggak menghormati gitu loh, dan itu terlihat. Maksudnya emang dianya tuh nggak punya kayak penghargaan gitu kepada Al-Quran kita, makanya dia kan sakit tuh, nggak bisa bolak-balik kayak turun naik buat buka ayat kan. Dia tahan sama kakinya tuh, Al-Quran nih terbuka. Jadi dia mijak supaya nggak kebongkak-bongkak gitu. Nah dia kan sakit kondisinya kan. Masalahnya dia nggak sadar kalau dia itu kebuka gitu camnya gitu. Berarti selama ini dia melakukan itu hanya saja Allah menampakkannya tadi malam gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin, ada kemungkinan. Iya, jadi aku tuh bilang gini ya. Aku tuh kadang-kadang kemarin aku pernah ke perpustakaan, aku ketemu sama kitabnya orang Hindu gitu ya. Memang kita nggak akan memperlakukan sama seperti kitab kita gitu, tapi minimal kita juga tidak menistakan kayak ngeletakin sembarangan, jeblak. Kenapa? Ini loh, dunia ini sekarang tuh punya mata, siapapun bisa divideokan gitu. Nah kalau kita nggak sengaja nih ngambil kitab sucinya orang Hindu misalnya, terus kita letakin di samping kita, terus kena kaki misalnya, mau nggak mau itu yang akan difoto orang lain, mau sengaja mau nggak sengaja itu akan tetap dipermasalahkan orang lain, karena ini bagaimana kita tuh etika kita tidak menghargai keyakinan orang lain gitu. Itu sebenarnya. Ya walaupun aku sendiri termasuk yang nggak mau memviralkan ya. Kenapa aku nggak mau memviralkan? Karena aku tahu bahwa tanpa aku pun itu akan viral gitu. Tapi aku nggak mau termasuk ke dalam bagian yang memviralkan. Buat aku, teman-teman tahu nggak, pas dia ketangkep kameranya itu dia sudah tidak punya rambut, badannya sudah kurus. Itu mengingatkan aku beberapa tahun silam ketika dia mengumpat, mengutuk aku gitu. Aku ingat itu dan kupikir kayak, aku sampai nangis tau nggak tadi malam tuh. Aku telepon sama Julius tuh sampai nangis. Nangis aku tuh bukan karena kasihan kelakuannya, bukan gitu. Tapi aku berpikir bahwa ya Allah ya Rahman, kalau Allah tidak menghendaki seseorang dapat hidayah, sudahlah dia di dunia menderita. Kemudian dia after die-nya menurut pandangan kita, dia bakalan ketemu sama siksaan-siksaan yang dia hadapi dan dia membenci Allah dan Rasulnya gitu. Astagfirullah. Aku kayak ini loh yang sedih gitu loh. Ngerti gak sih, sedih? Kasihan gitu loh. Selin kenapa dikasihani? Lu nggak punya hati ya Selin ya, heran gua. Lu mau Islam mau apa terserah lah. Ini hak gua untuk mengasihani orang. Lu nanya kenapa karena dia manusia. Rasulullah itu ketika dia dilempari sama batu sama penduduk Tahrim, itu malaikat Jibril datang. Bahkan malaikat Jibril bilang, kalau seandainya aku balikan gunung ini, bisa, kata malaikat Jibril. Rasulullah mau nggak kayak gitu? Enggak. Dan lu nanya sama gue kenapa dikasihani? Karena dia manusia. Heran deh orang-orang Islam kayak gini, nggak punya hati gitu. Berlangsung, proses hukum silakan berlangsung. Tapi apa iya kalian nggak lihat? Maksudnya nggak ada sedikit pun terbersit rasa kasihan, walaupun dia penista gitu kan. Dan ingat ya, kalian tuh kalau mau terang-terangan, mau jujur-jujuran ya, ada hikmah loh dengan adanya para oten-oten laknatullah itu. Orang semakin cinta dengan Islam, orang semakin berpaling kepada Islam, orang semakin melihat akhlak kita sebagai muslim. Lah kalian nanya kenapa dikasihani? Gak punya hati lu. Heran orang-orang kayak gini. Saya tuh bukan berarti membela dia nggak usah diproses. Enggak, itu hak kalian. Itu kan delik umum. Umat Islam yang merasa tersakiti berhak untuk melaporkannya. Itu hak kita. Termasuk saya. Masalahnya saya tidak akan melaporkan. Kenapa? Karena saya pendiskusi, saya pendebat.
Tapi bukan berarti saya juga harus dolim berlebihan itu. Dia akan mendapatkan hukumannya dan dia memang harus mendapatkan itu. Tetapi masalahnya, aku nggak akan sampai ingin ya. Orang udah jatuh ketimpa tangga terus kita injek-injek kepalanya gitu. Enggak. Jadi maksudnya Ripa gini teman-teman, Ria, oke lah dia seperti itu. Ripa tidak membela perbuatannya. Ripa juga menyalahkan atas perbuatannya. Hanya saja Ripa tidak membalas, biarkanlah Allah yang bekerja itu loh. Sesimpel itu. Aku Kak Esti itu tetap dia akan dapatkan apanya gitu loh. Tanpa aku pun dia akan tetap dapat gitu. Cuma masalahnya termasuk yang ikut serta kayak mau apa ya, kayak jatuhin dia banget gitu. Karena bagaimanapun juga hikmah hadirnya Uti Watimena itu ada banyak orang mualaf karena lihat debatnya Uti Watimena ketika menjelaskan agamanya, orang semakin takjub dengan Islam gitu loh. Tapi maksud yang typing itu gini loh Ripa, kok sakit cintanya dia kepada Rasulullah, sakit cintanya kepada Allah. Jadi dia merasa Uti itu tidak pantas untuk dikasihani, begitu menurutnya dia gitu. Nah, Aku mau jawab si Junet ya, maaf ini kan nggak semua yang bilang kalau sama saya siapa? Ini Junet nih, bisa nggak sih paham omongan saya? Saya bicara tentang saya nggak ngewakilin Bunda Rahma, nggak ngewakilin Kak Hel, mewakili semua orang. Saya mewakili diri saya sendiri dan saya tidak pernah bilang dari tadi kamu Junet harus ikut saya gitu loh. Kalian kenapa sih kok susah banget mengerti saya? Mbak De, I love you. Mwah. Aku udah lama loh nggak dapat kabar dia. Kemana aja sih Mbak De? Tumben sore-sore nongol. Mbak De, naik sini ngobrol. Aku mau kenalin nama Uniku. Uniku yang dari Australia. Mbak De, naik dong. Kaget katanya. Di bawah pada kaget. Aku mau kenalin nama Uniku. Ada Uniku loh. Unilendra. Sultan juga sama kayak Bade. Naik dong, mau kenalan sama Bade loh. Naik bentar aja Bade. Bade. Bang Juma ada di bawah. Masa sih? Bade naik dong. Waalaikumsalam Kak D, sehat Kak D, Masya Allah. Ada, aku mau kenalin. Wow. Naik dulu ya, naik ya. Aku mau kenalin sama Uniku ya. Ada Uniku loh. Nih, aku udah jamba. Aku ada Uni. Aduh, ngomongnya Naik lembut dulu dong. Mbak De, mau kenalin sama Uniku. Ngomongnya lembut dong, Mbak De itu orangnya lembut. Tahu udah ketemu. Assalamualaikum Mbakku sayang. Muah. Assalamualaikum Mbak De. Masya Allah. Uni, naik ke roomku sekarang ada Mbak De, aku kenalin nih Uni. Masya Allah. Sekarang. Gimana Mbak De, sehat walafiat? Ya. Mbak De sehat. Mbak De Masya sehat Allah. walafiat. Gimana Kak D, cantik. kabar Bunda Rahma, Bunda Blokir. Masya Allah. Iya Mbakku sayang. Masya Allah, kangen juga ya. Ya kangen kali pun aku. Wow, kangen kali aku. Tak kemana kabarmu, nggak kasih kabar. Umi apa? Ya sayang. Udah jangan tegang-tegang, santai, rileks lah. Gak bisa Kak D. Ya, gini Kak D, kita kan lagi nggak debat kan. Kita kan lagi nggak debat D. Maksudnya saya itu kan dari perspektif saya pribadi gitu. Saya itu nggak bela, tapi saya juga tidak mau ikut-ikutan. Maksudnya itu kayak ngeviralin di YouTube saya. Kenapa? Tanpa saya pun itu bakalan viral. Yang kedua, memang saya telepon dia tadi malam. Saya tanya sama dia, kenapa sih Tante kondisi lagi sakit gini kok cari pasal? Aku bilang maksudnya kok kenapa sih nggak biasa aja gitu loh debat kayak kita yang selama ini tuh kayak bawa data atau apa. Terus aku bilang gini, aku tahu sebenarnya tante itu ceroboh kataku. Tante buka camp dan memang tante nggak menghargai kitabnya kita juga nggak bisa salahin karena tante nggak beriman kan dengan kitab itu. Tapi ketika debat ini minimal tunjukinlah etika gitu kan, etikanya. Masa ditahan pakai kaki gitu kan? Dia jelasin enggak itu pakai hadis kata dia. Nah aku bilang gini bahkan, udahlah nggak usah ngelak kataku. Aku bilang gitu bahkan Kak, nggak usah ngelak lagi lah, udah ketahuan juga kok kataku bahwa itu orang semua punya videonya. Jadi aku saranin dia buat minimal minta maaf lah ke seluruhnya umat Islam kataku. Setidaknya bisa menyembuhkan sakit hatinya umat Islam karena bagaimanapun juga kami tersakiti kataku kan. Apalagi tante apologet gitu loh Kak D.
Nah, jadi kadang-kadang teman-teman kita yang muslim ini Kak De, aku nggak apa-apa dibenci orang deh, nggak peduli aku penilaian orang. Ketika saya bicara seperti ini, mereka menganggap saya membela gitu kan. Terus dia bilang, kenapa dong Uni, nanti gini-gini, kami nggak sepakat dengan Uni loh. Nggak apa-apa, saya cuma bicara mewakili diri saya sendiri gitu loh. Kalau hak Uti itu harus dipenjara, itu hak seluruh umat Islam. Ini deliknya delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, siapapun berhak. Tapi saya bicara dari sisi saya sendiri gitu loh Kak De. Boleh gak Uni, gua ngasih pendapat. Itu benar banget, itu benar banget nih. Tes. Kita nggak apa-apa sih dibenci sama orang karena agama kita, karena pembelaan kita terhadap akidah kita, nggak apa-apa sih. Kalau aku sih I don't care. Tapi yang pasti kan ini kalau yang sudah seperti itu bukan mengatasnamakan kita pribadi, cuma kita secara pribadi kita menyampaikan itu nggak salah sih menurutku. Benar nggak sih? Izin boleh gak ngasih pendapat? Kan kita kan bareng-bareng. Nah, ya. Makanya Ini kurang tadi kaget. asamnya si Oji nih, dia manggil kau Ripa Uni kan. Aku dipanggil nama dia. Baluap ini. Ripa aja manggil aku kakak Baluap. Uni itu kan empo artinya. Ya Uni tumpok. Terus kau namain aku Baluap. Nah lanjut. Udah. Gini ya masalahnya gue udah lama juga kan di gini ya di dunia apologet juga, apalagi udah kenal banget lah sama Uti Watimena seperti apa Masya karakternya. Allah, berkah selalu mbakku. Makanya saya juga kaget, jujur pribadi juga kaget kok bisa kok seperti Uti Watimena itu melakukan seperti itu, padahal kan enggak. Makanya agak gimana, agak shock juga lu, padahal kita selama ini ya Niriba ya 2018 2019 kita mulai sama Uti Watimena, nggak ada gejala-gejala aneh gitu. Emang namanya perdebatan itu namanya, Mbak De, sehat selalu lah Mbak De. makasih Mbak De. Bunda Rama ini suka kali masuknya telat-telat. Tes. Nggak Kasih dengar nggak? Masih ada. dengar? Oke, makanya agak shock ya, secara pribadi agak shock. Kok bisa kok teman kita walaupun beda keyakinan untuk berdiskusi bisa melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin saya juga agak setuju ya sama Mbak Rifa ya. Mungkin ini ceroboh dari itu. Tapi kalau mau diadukan ke hukum memang itu harus proses. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin melakukan itu adalah hak kalian juga gitu. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin nanti saya japri juga buktinya seperti apa. Soalnya ini saya juga baru dapat info ini seperti ini gitu. Makanya ntar saya tanyakan juga sama biar jadi ada kedua belah pihak gitu. Jadi biar nggak langsung salah satu pihak doang. Nanti siapa tahu kan namanya klarifikasi. Itu bisa jadi saya mengobati kalian juga gitu. Nanti saya minta juga untuk video klarifikasi gitu. Seperti apa kronologinya gitu. Lanjut Mbak Dede di yang lain. Dia lagi di somewhere place. Aduh, bahasa Inggris aku kacau. Aku lebih parah. Kak Bade lagi ngapain badeku sayang? Lagi di mana? Bade lagi di mana? Lagi di hatiku. Lagi AFK. Lagi mau ke Singapura. Hei, ngajak-ngajak apa? Aku pengen loh. Cai, nanti pulang-pulang bawakan aku laki dari sana ya. Siap berapa nih? Mau berapa ini Bunda? Satu aja, mak. Banyak-banyak pun nanti. Satu cukup nggak? Cukup lah. Pokoknya Singapura singgah di dapur. Mbak De, sehat selalu ya. Sehat selalu, semangat. Mana Sehat Uni? selalu. Gak naik-naik Uni. Buka lah game Kak De, pengen lihat kecantikannya cetar membahana itu. Tahu nggak? Ini serius. Mbak De itu Kita tahu nggak? Mbak De ini badannya kayak gitar Spanyol. Beneran. Badannya itu, badannya, badannya langsing, pantatnya itu loh, masya Allah, pantatnya nungging, dia kayak gitar Spanyol, serius. Guys, gua laki ini nanti gua gimana? Dia main, makanya kau turun, ngapain kau naik? Pokoknya yang terbaik buat Mbak De lah. Cakep badannya itu loh. Sehat Aku selalu. sur sama badan Mbak De tinggi lagi. Kalau awal Nggak ada suara aku, Kak. ada suara tapi gak didengar suara Bunda Rama. Aduh. Iya nggak kayak lu Hes ya. Lu kalau lu apa deh?
Mbak De itu De. langsing, tinggi, pokoknya Ya keren Allah, kali ya badannya. Allah. Kalau lu apaan pendek, bantet. Udah gitu diem ya. kok, nanti ku sepak kok mau kok. Body shaming kok, body shaming. Lah, Ini body lemprak shaming. jaringannya gak bagus ya. Body shaming kau. Ini kan Mbak De Mbak katanya De kayak kita sehat. Spanyol. Aku belum ngomong loh, Mbak De sehat Aku selalu. belum ngomong. Ya Allah, Kasihan ya Rabbi. dia Pauji, dah ngomong muda. Oke, terima kasih ya host yang baik hati. Apa ya Mbak De, aku Nggak ucapkan tahu. sehat selalu. Amin. Ya, dimudahkan segala urusannya. Sukses pokoknya sukses deh. Bahagia selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku kadang mau di MKD juga nggak enak. Gini Kak De, kalau seandainya Kak De bisa ke luar negeri gitu ya, misalnya kayak ke Amerika gitu, aku nanti ini dong Kak De, ada buku tentang Santo Jerome sama bukunya Santo Agustin. Tapi nanti kalau kalau Kak De pas ada di luar, karena kemarin aku mau order lewat Amazon Kak, lebih mahal ongkos kirimnya Kak De. Jadi kalau Kak De nanti ke luar negeri bilangin ya. Siap, Uni. Bunda Rahma, apa kabar? Ini bundaku nih, peluk Bun. Masya Allah. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana? Aduh, jarang muncul Mbak D-nya. Gimana sih? Kadang pengen gabung, tapi masih banyak ada kesibukan, gitu-gitu lah. Masya Allah. Tapi Oke lah Mbak De. semua. Yang penting sehat selalu, sukses, bahagia gitu aja. Amin. Harapan amin, kami Masya semua. Allah, Amin, amin. Bahagia selalu Mbak De. Orang-orang terbaik lah. Orang terbaik bagi kami. Uni Rifa, Bunda Rama, Bunda Blokir, kirimin alamat dong. Aku mau ini nanti aku minta sama stafku untuk kirimin produk-produkku. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Biar kami cantik kayak Masya Mbak De kan. Allah. Biar kami cantik kayak Mbak De kan. Iya kan? Iya kan? Terima kasih. Nanti ya. Biasa Semoga aja cocok kali ya. Inilah biar aku cantik. Aku Terima kasih Mbak De. Sebelumnya banyak-banyak terima kasih kami ucapkan. Ya Allah. Semoga Allah yang baik. Kalau kami yang baik. Bunda Rama sama Uni Rifa itu jangan percaya yang diomongin sama Bunda Blokir, lebay itu lebay. serius, sumpah. Oji mau Twitter juga. Orang udah ketemu langsung, Bun. Saya juga ikutan loh. Kulitnya itu tahu gak? Kulitnya itu ya kulit orang kaya, apa sih gak ada cacat. Terus lembutnya itu loh. Kulit orang Kalau kaya lu gimana gimana? sih? Bersih. Udah itu putih, gak ada bersih. cacat, gak kayak aku. Banyak kali kena 30 SPK ini. Mulus, bersih. dan Iya mulus tangannya. Aku tau gak sampai pegang mukanya ya Allah. Sampai aku pegang gitu mukanya. Ya Allah mukanya ini lembut banget. Lebay itu lebay. Ini sama Bunda Rahma. Izin turun ya Kak De, sehat selalu. Jazakallah khairan. Boleh kenalan gak Beb? Mbak Deni, mamanya anak-anak Bang Juma. Love you ya. Ya, Uni, pokoknya ya telepon ya kan udah tahu tuh nomorku telepon. siap. Insya Allah asal Kak De nggak terganggu aja. Maksudnya pas jangan jam-jam sibuknya Kak De aja. Enggak, kadang-kadang kan maksudnya kan banyak tuh WA atau telepon gitu. Kadang dia udah di bawah Uni, jadi scrollnya tuh udah jauh banget gitu. Bukan nggak kebalas apa-apa. Ya maksudnya Kak De itu senggangnya itu jam-jam berapa? Biar aku tuh nggak ganggu kerjaan gitu. Kadang nggak pakai senggang Uni, kadang pagi masih senggang, kadang siang. Jadi waktunya tuh nggak terbatas sebenarnya. Cuman Sip. pas pagi tiba-tiba ada kesibukan lain, suka gitu-gitu. Jadi memang nggak ini dadakan-dadakan aja. Oke, siap. Aku izin turun Kak Esti. Makasih loh Ya. Kak De. Semoga Allah yang balas. Amin, sama-sama sehat ya Umi. Salam untuk keluarga. Ya, Bunda Rahma aku turun, Kak Esti aku turun. Ojek. Ya Mbak. Assalamualaikum. Uni Rifa. Semoga sehat selalu kita semua ya. Amin. Mbak De yang cantik. Bunda Rahma sama Bunda Blokir, aku nggak turun tapi aku izin asar dulu ya. Boleh sayangku. oke. Apa yang enggak oke. sama mbakku Oke Mbak, oke. Mbak Ja, cantik. kalian ibarat kata berani kalian senggol nih Bade berurusan sama aku. Ya macam-macam kalian. Oke, ini akibat akibat saking happy-nya Oten pun dicuekin, Otennya pada kabur. Si Stefannya kabur.
Oke ya. Kalian di bawah jangan gatel. Ini Bade ini mamanya anak-anak Bang Juma. Jangan gatel kalian di bawah. Nanti aku dipecat jadi adik Bang Juma gara-gara kalian sepak kalian ya. Jangan gara-gara kalian aku dipecat jadi adik ya. Oke. Bade, Emang si Uti kejadiannya kapan sih? Gue nggak tahu loh. tadi malam itu juga Bang Juma lagi live, terus sahabat Bang Juma live, terus Sadli lihat itu melalui HP satu lagi dan dia lihat itu si Uti nginjak. Nah, gue tanyain dah si Uti dah. Jadi teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ini Mbak De ini Masya Allah sholatnya itu nggak pernah tinggal sesibuk apapun. Kade ini mau sayangnya fitiku hilang. Itu yang akun paling gede. Oke teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Sekali lagi aku bilang jangan gatel di bawah. Mbak De ini mamanya anak-anak Bang Juma. Jangan gara-gara kalian aku disepak jadi adik ya. Ayo mana nih Ten, yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Undi tadi kemana sih? Aku nak kenalin malah uninya mana Uni? Uni jaringannya. Uni. Ini lenta. Iya padahal aku mau ngenalin. Yo. Katanya gini, Mbak De kalau ke Amerika tolong seret Sofiatul ke Indonesia. Nggak bisa itu. Susah ya, Mbak De ya. Mbak De lagi sholat. Oke. Kemana Uni Lendra nggak tahu padahal aku nak kenalin. Ya, Sholat subuh. Sholat subuh jam 5, jam 6, 7, 8. Di Amerika ya beda jamnya, Cok. Bukan Unilendra Unilendra di Australia, bukan di Oh, Amerika. beda paling 3 jam, 4 jam kalau dia. 4 jam. Jam 10 tepat Uni. Mungkin mati lampu dia. Beda jaringan. Mati lampu ya sayang. Gak usah nyanyi kok Ji, sedek suara kau. Ya udah Proses si Uti, siap kalian proses aja. Bunda Esti on cam. Nah, dari tadi aku on cam. Silakan. Oke. Ayo teman-teman yang Kristen nih ada si Oji, ada Bunda Rama juga, Masya Allah. Nggak tadi gue mental tuh kampret tuh. Ya lu gara-gara lu kepentar dia jadi pergi. Udah kena sekak tadi tuh. Ya lu main turun-turun segala orang aku lagi Mental turun. nyuruh anak sholat. Tuh ada Sadli di bawah. Seperti ini, ayo. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Masuk YouTube Bang Juma, Bang apa itu? Oh Bang Juma buka YouTube. Cuma masuk YouTube Bang Juma pas aku cek ini yang di YouTube kan Bang Juma orang gak ada oten. Gimana sih Sadli? Gak ada oten. Oke, yo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Enggak apa nih? Kita terima. Uni, kenapa Uni? Gak usah ketawa. Orang gak ada OT di ini di YouTube kan yang ada. Garuda, selamat sore agama apa? Selamat sore Kak, agama Islam. Ya apa mau ditanggapin Bang? Ya. Enggak mau salam kenal Bu ya buat sama Oh, salam kenal. Ya, buatnya semua. Oke, salam kenal kembali Bang. Uni naik nih. Jin polo semua nih Kak ya. Oh ya Bang. Mohon maaf saya turunin ya Bang bising ya. Oh Uni, kenapa Uni? Mana nih suara Uni? Nggak denger ya? Enggak dia dengar. Kenapa Uni turun? Kayaknya Uni turun. kayaknya
Kayak nyangkut deh tadi tuh. Nyangkut di mana? Nyangkut di Kan mana? langsung gini dia ada yang nelpon. Nyangkut di tiang listrik ya. Sinyal tuh ampun. Lots of trouble today. Oke. Tunggu nih badenya lagi sholat. I'm good. Badenya lagi sholat. Oh iya. Ih, Gimana, Oji Oni? dapat 1.000. Siapa yang ngasih Oji? Turunin Oji. Soe. Gua lagi aja jadi korban. Halo Sadli, udah selesai makannya? Ini jangan bilang Bang Juma ya. Setahu aku Sadli nih. Ini si Wahyu nih, oke aku naikin lagi ya. Ini kalian sibuk ngapain? Ini dari tadi naik kagak ngomong. Oke silakan Wahyu, apa yang mau kami sampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya ada, Bu. Suara saya ada, ya. Ada. Waalaikumsalam. Tadi kan Kenapa rame, turun ya. Sadli? Ini kan di komentar rame. Tadi dibahas kan tentang Buti menginjak Al-Quran. Nah, ya saya lihat sendiri, Bu. Kemarin malam saya ikut live-nya. Itu sedang membahas Buti ini membahas bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, begitu. Itu topiknya. Nah, memang dia itu kebiasaannya begitu, Bu. Ya, dari dulu Alkitab dia sendiri aja dia injak. Sedang membahas. Dia pegang Alkitab itu pakai kakinya, Bu. Membahas bahwa Doubling Sadli. Oke, lanjut. ya, Alkitab, Al-Quran dia itu biasa taruh di lantai, gak punya meja untuk nyimpan kitab-kitab itu. Ya, kitab Alkitab, Al-Quran dia coret-coret, dia Mbak De mental. garis-garisi. Nah, itu Bu tidak biasa gitu ya. Udah banyak ditegur, Bu, sama penonton. Saya juga udah japri sama Uti. Dia katanya pengen klarifikasi malam ini jam 8. Ya. Dia mau klarifikasi, mau minta maaf sama Muslim malam ini gitu. Tadi terakhir live dia pagi saya lihat. Ya, sore saya ajak live katanya dia mau istirahat dulu. Ya. Karena juga saya kasihan itu sama Uti ya. Kemarin dia baru kontrol ke dokter katanya. Ya. Udah segala macam minta didoakan. Semoga lancar, semoga dapat hasil yang bagus dari dokter gitu. Iya, Bu, jadi gitu kronologinya begitu. Ya, Uti ini emang kebiasaan injek-injek itu. Kitab-kitab itu ditaruh di lantai sama dia. Ya. Jadi malam ini katanya dia pengen klarifikasi sama Muslim. Udah Bang, udah. Nah, dia minta bantuan sama saya. Ya. Iya, itu ya sih sampaian dari saya, Bu. Saya baru japrian sama Buti. Kalau saya Tadi lihat sore. videonya ya Bang ya, itu kayaknya ditahan pakai kakinya. Kakinya sengaja itu ditaruh di Quran itu untuk nahan. Iya, betul itu. Dia emang nahan begitu, Bu. Ya. Iya, itu terus suka kenapa nahan Abang gitu ya. bela-belain orang yang udah salah? Kenapa Abang Enggak, bela-belain? saya nggak bela. Saya silahkan kalau kalian ingin proses silahkan. Saya hanya menceritakan kronologinya saja. Soalnya kalau dia ingin menghina gitu ya, kata saya sih bukan itu alasannya. Karena dia juga pernah, Bu, menginjak Alkitab itu pernah ditegur sama mana orang Abang Kristen tahu sendiri, dia Bu. nggak Orang masuk Kristen naik. Enggak, maksudnya kan ini penonton kan mengiranya menista agama begitu ya. Nah, kalau menista agama, dia juga pernah menginjak Alkitab, Bu. Ditegur Ya itu oleh orang urusan Kristen dia sendiri. sama agama dia. Kenapa? Itu iya. urusan dia sama agama dia. Kalau dia menginjak Alkitab itu urusan dia. Udah. Nah ini permasalahannya. Kamu bilang tadi itu tidak penista agama. Astagfirullahaladzim. Makanya teman-teman di bawah kalian Enggak, Ibu. si ibu nyuruhin si Wahyu naik. Nih udah saya naikin 2 kali tadi si Wahyu ini bukan, naik Bu. diem. Bu, Nah maksud sekarang saya kalian suruh begini. naik tuh ha. Enggak, maksud saya begini, Bu. Makanya Saya di nggak bawah membela. itu tuh ya, Saya kalian dengerin Islam, Bu. sendiri. Bu, demi Allah saya Islam, Bu. Ya saya gak nanya agama kamu. Enggak. Cuman kamu bilang itu gak Enggak, maksud menista saya tadi. begini, Bu. Ibu tahu Buti sedang sakit? Tahu sakit apa gak, Bu? Saya tahu dia kanker Enggak, otak. Justru kalau saya dia dukung, saya kanker, dukung. dia Proses, banyak proses. istighfar. Gak usah ngasih tahu saya tahu. Cuman kamu tadi Iya, ngomongnya apa? Itu bukan penista agama, lu ngomongnya gitu. Enggak. Enggak, Saya bilang, Bu, enggak. itu alasannya, Bu. Kalau dia menista agama, dia juga pernah menginjak Alkitab. Ditegur oleh orang Kristen sendiri, dia bilang, "Mana ada ya? Enggak ada Alkitab gak boleh diinjak."
Itu alasan dia batu itu otaknya. Sudah diingatkan. Waktu yang Al-Quran itu dia injak Al-Quran, itu saya yang negor, Bu. Saya dengan teman saya itu saya tegur Buti katakan ini hadis bukan Al-Quran. Beda gitu. Dia ngotot bilang begitu. Oh Jin. Aduh. Gini bang, izin bang ya. Kalau dibilang tidak bukan penistaan, itu termasuk juga merendahkan atau simbol-simbol agama. Al-Quran dan hadis itu adalah simbol agama. Iya bang, ya. Itu Kalau penistaan, dibilang saya setuju. penistaan, kalau dibilang penistaan ya salah juga bang gitu bang. Bahasanya gitu. Bahasa yang itu yang dipermasalahkan sama host itu. Kalau dibilang bukan penistaan, itu kan adalah simbol agama. Al-Quran dan hadis adalah kitab yang diimani atau yang diyakini adalah kitab suci. Termasuk hadis itu bukan buntu juga ya, itu kan perkataan Nabi juga kan, itu sama aja melecehkan atau merendahkan. Saya nggak membela Kristen. Paham kita paham saya Maaf ya kalau kata-kata saya salah ya. Saya hanya menceritakan kronologinya aja. Tadi sore saya japri sama dia, katanya jam 8 malam dia mulai nanti ya, saya juga kenal Buti dari 2018 kok. Iya, saya juga sering debat sama Buti. Sering lah saya. Iya, emang gitu. Enggak, cuma cara ngomong kamu tadi. Di waktu saya bilang kamu bilang bukan Instagram, kamu langsung, ibu tahu nggak Ukti itu sakit. Kamu seolah-olah kayak di sini loh. Dari pembicaraan kamu seolah-olah kamu itu membela. Ini ya dari saya ambil ya. Saya tahu Ukti sakit, saya tahu. Dia punya penyakit kanker, saya tahu. Kanker otak, saya tahu. Kepala dia botak, saya tahu. Gak usah ngajarin saya. Dari pembahasan kamu ngomong, kamu seakan-akan membela dia. Tahu nggak? Iya, maaf Ibu ya. Oh, Tapi enggak, jangan gitu, kalau gitu. saya sendiri Bu ya. Ini Ya, di luar oke. tauhid ya, di luar tauhid ya. Saya Ya. bicara dengan Buti ya, kayak pribadi aja Bu, kayak teman begitu ya. Ya. Ini Wahyu, ini rambut saya udah mau numbuh lagi nih Wahyu. Doakan ya. Nah, terus Buti mengatakan, "Wah, terima kasih ya Wahyu udah sering mendoakan Buti ya." Karena Wahyu ini sepertinya muslim yang baik begitu. Itu yang Buti katakan kepada saya. Makanya saya ini sedikit kasihan, tapi kalau kalian mau proses silakan. Silakan. Udah. Ya. Kita kan diatur sama Karena kitab hukum. Islam ya diinjak. Begitu aja. Siap. Iya, proses aja proses. Silakan. Ini bang ya, bang, bentar dulu ya. Ini bang, kamu ini kan, kamu oke kasihan. Seandainya anakmu diinjak-injak oleh orang, aku berani taruhan, kamu nggak akan cuman memaafkan, kamu juga bakal melaporkan proses hukum. Saya yakin itu. Tapi yang anehnya saya, kamu diciptakan oleh Allah dan kamu melihat, mendengarkan agama kamu, Al-Quran kamu diinjak, di situ ada perkataan Allah, kamu malah seakan-akan membela, ya, seakan-akan membela. Bukan, Bu. Seandainya Saya kamu lagi punya maaf, anak, lagi maaf. nggak Terus sebentar saya- dulu. Seandainya kamu punya anak, anakmu diinjak, pasti kamu marah. Tapi kamu tidak marah. Yang menciptakan anakmu diinjak, Al-Qur'annya kamu gak marah. Itu loh. Itu yang anehnya loh. Astagfirullah, ini sampai ada saya ngecap saya kafir loh. Karena pembahasan kamu tadi loh, makanya saya kasih tahu gini. Enggak, Jadi saya aku ini mengatakan teman-teman yang dibawa nih biar clear. Tujuan Wahyu hanya menyampaikan apa kata Uti Watimena. Hanya saja cara menyampaikan dia seakan-akan dia membela. Itu saja. Jadi dia muslim, dia benar muslim teman-teman. Jangan katakan dia kafir, tidak boleh. Dia muslim gitu. Cuman cara dia menyampaikannya salah. Gitu aja sih. Tapi dia tuh seharusnya kamu jangan bilang kasihan dia penyakitan. Saya udah kasih contoh anakmu aja deh. Itu. Iya, Bu, aku ya. Kamu aja kalau anakmu diinjak kamu nggak terima. Tapi kamu terima yang menciptakan anakmu Al-Qur'annya diinjak. Itu kan lucu. Lucu di situ. Gitu. Iya. Jadi oke, udah tujuan Wahyu itu gitu teman-teman. Udah, dia hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan. Klarifikasi Uti, tidak ada maksud apa-apa, hanya saja Iya, penyampaiannya dia itu mengingat ini, Bu, yang namanya salah. Kitab apa ya namanya? Pokoknya isinya itu keistimewaan Muhammad, Bu ya. Dia menentang itu. Dia nggak percaya bahwa Muhammad ini punya keistimewaan. Aja turun aja turun. Katanya Udah. keringetnya Udah bau selesai, udah parfum. selesai. Udah jangan mengajari kami di sini udah. Iya. Turun aja, Bang. Saya nggak mau ajari, Bu. Ya udah ya, saya turun sendiri ya. Iya, Bang. Maaf ya kalau salah kata ya. Oke. Ya bang, Waalaikumsalam. dimaafkan. Maaf ya. Ya, waalaikumsalam bang.
Waalaikumsalam. Kemana sahabat Bang Zuma tadi? Tahu Sadli itu? Itu Sadli. Uni bukan Bang Juma. Oh, Itu Sadli bukan Bang Juma. Sadli yang akunnya sahabat Bang Juma dipegang sama Sadli. Beda HP. Gitu. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ya, teman-teman yang Kristen. si Wahyu ini cari penyakit aja ini. Udah tahu orang Islam lagi tersakiti, membawa narasi seolah-olah membela penginjak Al-Quran. Aduh, parah. Alia Uni ya. Hmm. Untuk Coba Kok anaknya diam? diinjak sama orang, pasti sakit hati. nggak usah kau tampil sebagai sok-sok bijak, sok-sok baik membela orang-orang Kristen. Lebih baik kau diem deh. Itu Bunda Rama, kalau aku lihat videonya, itu memang disengaja untuk penahan pakai kakinya itu. Berarti memang itu. Durasinya begitu Uni. kali. Durasinya lama loh, lama tuh kakinya situ. Iya, jadi bukan menginjak sekali, memang ditahan pakai jempol busuknya itu. Biar jempolnya kena kanker sekalian, ku doain. Iya udah Uni. Jadi gini, disengaja atau tidak disengaja, dia juga sudah secara tidak sengaja atau disengaja, secara terang-terangan dia sudah menginjak Al-Quran. Dan harus diproses. Apapun alasannya, sengaja atau tidak sengaja harus diproses. Itu aja, selesai. Dan saya mendukung. Bu Ukti diproses apapun alasannya, karena jelas menginjak Al-Quran itu ada kata-kata Allah, sama saja dia menginjak Allah. Dan saya sendiri ya, saya mengenal Allah dari Al-Quran, saya tahu Allah dari Al-Quran. Tapi begitu ada nama Allah diinjak-injak, saya orang yang pertama juga akan melaporkan. Itu. Ya, setuju. Biar membusuk di penjara. Karena apa? Coba ya. Memang Allah itu tidak butuh dibela. Ya. Allah tidak butuh dibela, bro. Tidak perlu. Agama ini juga tidak butuh dibela. Tapi saya sebagai muslim cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi bagaimana saya menunjukkan cinta saya? Saya mendukung, saya membela agama saya, walaupun Allah tidak meminta. Itu. Saya menunjukkan, ya Allah, dengan begini saya bisa menunjukkan kecintaan saya kepadamu. Gitu. Dan ini ya, dan ini juga teman-teman ya, teman-teman, jadi ini membuat efek jerah buat oten-oten. Dan ingat, yang baru saja bebas makan itu belum bebas sepenuhnya. Anak Batak itu juga kasusnya sama ya, yang menista agama. Nah, Uti juga sudah melakukan yang sama ini ya. Nah, dia kena lagi dia. Ya, jadi ini teman-teman, kalau kami ya berdiskusi sama kalian, kami membawa data. Udah. Kami membawa data. Kami memperlakukan Bible kalian semana kami memperlakukan Al-Quran kami. Nah itu. Aku ada Bible tapi kuperlakukan, ku taruh di laci, ku taruh di beg, ku pegang pakai tanganku, kadang ku peluk. Emang kenapa? Enggak masalah. Aku tidak mengimani Bible itu. Aku hanya mengimani Al-Quranku. Ingat, panutanku cuma 3, yaitu Al-Quran, Rasulullah, dan para sahabat. Itu panutanku. Ya, jadi teman-teman, apa yang kami lakukan ini memproses Uti Watimena agar ada efek jerah, itu saja sih. Kami kasihan dengan dia lagi sakit, kasihan. Tapi kalau kami biarin, takutnya dia ngelunjak, takutnya dia jadi semena-mena.
Tapi begitu kami proses, ya itu menjadi efek jerah kepada Kristen-Kristen yang lainnya. Itu sih. Ya. Bukan kami jahat, bukan kami kasar, enggak. Tapi apa yang kamu lakukan itu justru untuk dia. Supaya apa? Supaya dia berubah. Itu sih. Haji, kamu ngomong, silakan. Habis makan apa, Nes? Mantep Apa? banget, Nes. Habis makan apaan? Mana ada gua makan baluap. Tuh main lancar omongannya. Memang gua ngomong lancar. Baluap. Itu gitu aja ya, simple. Apa ini? Bun, aku muslim tapi pengen banget beli dan menghias pohon Natal. Itu nggak apa-apa kan? Museum Kato lebih baik kau bersedekah. Udah selesai. Mendingan kau sedekah kepada fakir miskin, ya. Kau sedekah kepada janda-janda. Kau sedekah kepada orang fakir. Nggak mungkin dia Islam mau menghias pohon Natal, nggak mungkin. Ya, hotel. Mana ada orang Islam sebodoh itu. Bukan tanggal lahirnya Yesus kok. Mana tanggal lahirnya 25? Kalau ada fakta bukti Yesus tanggal lahirnya 25. Sini lihat, kasih lihat aku. Itu tanggal lahirnya dewa. Dewa-dewa Yunani, Romawi sana tuh. Yang kalian rayakan itu hari lahirnya dewa-dewa gitu. Dewa Ozorus, dewa siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah dewa-dewa tuh. Nanti kita buka catatannya kalau dia mau. Ini ada yang ngomong nih, cari gift. Mereka nggak cari gift, Baluap. Kita yang mau ngasih mereka gift. Kalian mau dengar gak? Bang Juma batuk aja keluar singa. Bang Juma batuk aja keluar singa. Coba. Kalian jagoan kalian ten. Oh ten, pojok di bawah pun gak apa-apa ten. Ten jagoan kalian dulu ten. Batuk keluar apa ten? Ten. Jagoan kalian siapa? Siapa jago kalian? Luga. Siapa? Bonbon. Siapa? PSB. Oh, Mikana. Siapa? Jagoan kalian. Kami lah tengok gurunda kami. Batu aja. Singa langsung keluar. Ciung. Hebat kan? Itulah. Begitu dahsyat ya, dahsyat. Itu mujizat Bang Juma. Mujizat gurunda kami itulah. Mujizat kalian, guru kalian siapa? Mujizat guru kalian siapa? Hah? Mujizat guru kalian siapa? Mujizat guru kami batuk keluar singa. Hebat kan? Ayo dulu jago-jagoan yuk, Ten. Kau jawab lah aku baru apa? Info lagi. Ini yang khusus ditinggal di Jabodetabek nanti tanggal 11 dan 12 Desember nanti AP akan mengadakan acara itu akan hadir Ustadz Wafi sama Tuhan Moto itu nanti di Jabodetabek. Kalau yang sudah masuk ke Telegram API, nah nanti infonya dia akan di-share di situ di mana dan kapan akan di-share waktunya. Yang di Jabodetabek dulu ya, Jabodetabek dulu. Nanti kita akan berkeliling Indonesia. Yang di Jabodetabek. Oke. Syajaratun, selamat sore. Agama apa? Syajaratun. Saya yang lainnya doubling dulu ya, yang lainnya mute doubling. Mohon maaf ya, saya cukup 2 kali aja ya bicara. Oke, Udin Bahari, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam. Rudi, selamat sore. Agama apa? Rudi, selamat sore. Agama apa? Oke, cukup 2 kali aja ya Bang ya. Selebihnya saya turunkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum. Soalnya suara host itu mahal ya, teman-teman.
Gak boleh lebih 2 kali. Bunda Oke. Rahma. Sebentar, saya sapa dulu ini. Museum Kato, selamat sore, agama apa? Selamat sore Bun, aku Muslim. Oke, silakan Udin Bari ngomong apa? Kalau mau diproses hukum jangan UTI aja dong. Apa? JT itu jangan dilupain. JT, Pendeta JT Joshua Tewu, Oh, jangan dilupain. Bang, sabar bang, tenang aja bang. Kalau yang udah mulai penghujatan Iya. dan penghinaan, sabar aja dulu. Kan ada semua kan ada, kita kan negara hukum, punya proses hukum, nggak boleh bertindak Iya. sendiri. Ya makanya sabar aja gitu. Makanya jangan dilupain loh. Bukan dilupain Itu bang. aku nonton Tenang aja bang, itu tenang Aku aja. nonton videonya itu udah geram loh. Iya, bang Itu tenang aja. keterlaluan itu. Aman, Iya. aman. Viralin bang, dipiralin kalau udah dapet tuh dipiralin biar dia viralin, share. Kalau di WA sudah aku. Kasih naik TikTok, kasih naik tweet. oke, Museum Kato, apa yang mau disampaikan? Itu yang tadi aku yang nanya, emang nggak boleh ya menghias pohon Natal kalau kita belum? Yang Aduh boleh lah, bang, kalau bang, muslim nggak lu boleh. daripada ya Pikir beli kemana pohon sih? Natal gak penting, gak ada pahalanya, mendingan bang museum sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, itu jauh lebih bermanfaat. Kamu mau bikin pohon Natal biar apa? Biar keren. Ah, kalau bang museum membuat pohon Natal, ya itu akan mengakibatkan sujon. Sujon orang-orang. Jadi jangan salahkan orang bersujon karena kamu sendiri yang membuat sujon itu. Ya, di rumahnya ada pohon Natal. Wah, itu Kristen. Wah, jangan-jangan itu hotel. Wah, begini, wah begitu. Jangan salahkan mereka beranggapan seperti itu. Karena apa? Karena kamu yang membuatnya. Tes dulu dia Islam bener enggak? Ya selama hidup saya nggak ada Emangnya itu Islam mau Muslim hias-hias Natal, nggak ada. Nggak. Tes dulu. Museum Kalau Kato witir berapa ini rakaat? emangnya muslim beneran? Bohong itu kalau Muslim mau hias Natal bohong. Nggak usah ke witir lah, Pak. Dari kecil aku suka lihat itu bang, Kalau- jadi kepengen gitu. Emangnya nggak pernah belajar agama dah? Sedikit-sedikit. Bang, saya pernah mengajar di madrasah Hidayah sebentar. Loh, kan sudah pernah jadi guru, kok masih kepikiran ke sana? Aku yang orang bodoh nggak pernah kepikiran ke sana kok. Enggak bang, kepengen aja gitu, inner chill aku gitu. Dari kecil. Alasannya cuma aku ingin. Kalau cuma alasannya kepengen itu nggak masuk akal lah. Bung Taro, Ngapain makasih bekas buang-buang lalu. Kata Ustad, bentar Bang Mending Udin, dikasih ke orang yang Bang Udin. membutuhkan lah. Bang Udin kata Ustad, mengucapkan selamat Iya. hari Natal aja nggak boleh, haram, apalagi menghias. Gitu. Itu artinya kau mengakui kelahiran Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu tuh 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa. Gak ada di Bible tercatat kelahirannya 25. Nggak mau merayakan Natalnya sih bun, cuma pengen ini di pohon Natalnya doang. Lebih baik kau beli itu beras, beli makanan anak-anakmu gitu loh. Itu kan sama saja kan. Harga bun. Sama aja itu kan. Sama sudah ikut masuk ke dalam kan itu. Itu bukan toleransi itu. Oten kafir nyamar-nyamar. Oke deh, males. Enggak bun, belum loh. Tes Ya, dulu makanya tes. jangan Oke, coba Museum Kato. gitu lah. Museum Jangan Kato, nyeleneh. Museum Kato. Apa ini? Sholat witir berapa rakaat? 3 rakaat satu hari bun. Oke. Kalau sholat mayat berapa, Bang? Salat 5 rakaat tanpa sujud. Oh ya, dia muslim. Oke. Muslim gabrul.
Ya dah, mohon maaf ya ganti yang lain. Maaf Bun, aku mau turun dulu. Aku mau turun dulu, di sini sudah maghrib ini. Sudah mau sholat dulu, sudah azan. Ya bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ardi selamat sore. Agama apa? Ardi selamat sore, agama apa? Cukup Ya, 2 kali. Jangan Islam itu. Cukuplah sudah. Di Jose mahal bener kata-kata suaranya. Ya 2 kali. Aku tuh di Komalku itu aku kadang tenggorokanku kering. Halo, siapa Muslim Kristen? Berarti aku sabar ya. Ya Allah. Enggak, aku tak payah. Oh, aku enggak Bunda Rama. Aku punya Aku aturan disabarkan. sendiri. Makanya Bu Rama kan, jangan cepat kali ngegasnya. Dia itu nggak dikasih orang ngomong sama dia, nggak ada yang mau naik lah. Oke, Dolphin selamat sore, agama apa? Selamat sore. Assalamualaikum. Oh, agama Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Ala Yubi tuh. Izin ngamen, Pak. Izin ngamen. Ya, udahlah ngamen lah sendiri, males aku. Ya. Oke, ngamennya bagus, silakan turun. Boleh lah. Gak bisa Denji, kalau nggak dangdut nggak bisa makan lagi video. Ya, mana nih, Mbak D-nya udah turun tadi, adalah Uni tadi nggak ini dia. Padahal mau dikenal ini Mbak D Uni. Nggak Ini ada yang jodoh. bertanya ke aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau Nanya. ada yang bertanya nih, Bun, ada bertanya nih. Apa nih? Bunda, kalau mau bertanya, kalau kita tajiyah, apa itu tajiyah ke non Muslim hukumnya bagaimana? Apakah itu tajiyah? Apa takjiah? Ya, itu dia bawa saudara kita. Iya. Iya, takjiah itu apa? Silaturahmi kali. Nelayan. Oh, ngelayat. Oh, Nggak masalah. oh ngelayat. Iya, nggak masalah. Emang kenapa kalau ngelayat? Asal jangan ikut rutinitas apa ya mereka ya. Ada kan mereka itu pakai nyanyi-nyanyi kalau ada yang meninggal, jangan ikut. Pokoknya melayat. mendoakan Ya, mendoakan. mendoakan orang yang kena musibah, entah itu ketiban bangku, ketiban Kalau tangga. kalian berani gini, kalian ngelayat terus tengok dia pakai kebaya, terus bilang, berarti nanti Mau jadi dia jajan dikawinkan. kemana gitu? Enggak, jadi dia nanti dikawinkan. Dikawinkan sama siapa? Bingung. Kan perkawinan anak domba. Ya gitu kalau berani kalian. Nggak berani ya. Kalau berani. Oke. Irfan Satrio, selamat sore, agama apa? Kayak mana maksudnya kalau berani tuh takut yang mayat? Ya kalau berani ngomong sama orangnya saudaranya di situ. Oh saudaranya, aku pikir sama mayatnya ngomong gitu. Enggak, kalau itu mah aku udah sering. Makasih Bung Taro. Singa lah Bang. Irfan Satrio, selamat sore, agama apa? Aku cukup 2 kali ya Bang. Ya. Agama apa? Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Turun nikah. Udah, itu aja. Bung Taro. Udah turun nih, udah aku turunin ya. Bye bye. Bung Taro. Room paling kejam blokir permanen biar tahu kalian. Tapi ya, room paling kejam tetap aja Oten itu betah di tempat aku. Salah barakallah Bung Taro. Kalau Bunda Rama terkenal baik katanya kan, paling baik. Gak taunya Oten nggak betah di room dia. One gimana ini Hosen ini. Terblokir kalian nih ya. Itu bedanya. Kalau di bang blokir ini Bu Rama, dia kasih orang Bunda ngomong. ini gimana ini? Dolphin ini gimana ini? Dari tadi kok malah jadi berhala? Entah, jadi ngamen dia. Mbak Esti bukan kejam tapi tegas, pinter. Unilendra gimana ini Hosen ini Unilendra ini. Ada orang ini. Kenapa?
Kenapa? Kejam dia, kejam tuh. Hostnya baluap. Baluap. Baru kali ini ada yang berani ngatain Bunda Baluap. Iya tuh. Iya. Cuma Unilendra yang berani. Tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Gak boleh nyanyi bang. Ada ngerekam. Tuhanku merestui itu. Bang Dolphin, Dijadikan ada yang ini di YouTube jangan nyanyi bang. engkau istriku. Engkaulah Ada yang nge-lab. siapa? Bang Cuma. Dari surga. Iya dia nyanyi. Dolphin mampu tapi kita tengok. Makanya tadi si Sadli aku bilang nggak ada si Sadli, gak ada Oten, dia live ketawa dia. Si goblok. Pas ada Mbak D. Oh alah. Masih live Betul. nggak? Bukan aku ya bang, si Dolphin. Pokoknya nggak mau tahu aku. Ayo lo Bang Ayubi lo, ayo lo. Nggak rasain. Pokoknya Dolphin. Kalau ada masalah Dolphin Yang live yang siapa? masalah. Dolphin udah. Bang Cuma. Nggak bakal kena copyright, nggak bakal. Ya Turunin Dolphin, turunin. kalau putar lagu, bentar. Kalau putar lagu baru kena copyright. Tapi kalau nyanyi sendiri, vibrasi suaranya itu kan beda. Kena juga katanya, kata Ustaz Sugi kena, kata Bang Handi kena. Kena juga Mas Sugi. Oh rasain lo. Apa karena Bang lagu bukan Malaysia? aku ya, Dolphin ya. Kalau dangdut kita nggak kena ya Bang Ayubi ya. Nggak boleh. Ini Dolphin aja nih, misalkan Bang Juma nih, misalkan ke band atau monetisasi nih, berarti nih diskon nih. Dolphin tuh, tanggung jawab tuh. Ayo lo. Bukan kami ya. Salahin ayo Dolphin. Serius, Ayo Dolphin. lo. Baru kok kena skor ya kan, Dolphin awas kau. Pandai kok katanya. Pasti nanti Bang Juma telepon aku gini. Dolphin, aku pinjemin dulu 100 ya. Aku kasih pinjemin dulu kamu 100. Paling bilang gitu Bang Juma nanti. Banyak cerita. Sapa dulu tuh Bang Samudra 7. Assalamualaikum Bang. Dari tadi dia udah ngomong Uni, ya Allah Uni. Dari tadi kan suara dia Uni sebelum Oji ngomong. Oji, kau ketawain aku, turun kau Oji. Wow. Oke, kita turun ini. Memang cuma host yang kenal suara-suara ya. Suara ini. Iya, aku nggak kenal. Pengalaman Hesti, yang ngajarin aku TikTok aja kau. Uni masuk TikTok Uni katanya. Nggak bisa, nggak dikasih. Nih. Tapi alhamdulillah akhirnya ini juga ada juga. Driver caleg, selamat sore agama apa? Kalian lapang api itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya lambang api sini. Ya, betul. Ya apa mau disampaikan bang? Nggak ada aja Mbak. Mau turun. Ada option Bang. Mau sholat maghrib dulu. Oh iya. Host terkejam gua ya. Caleg loh. Beliau caleg. Singa Bang, kasih hostnya singa lah Bang. Caleg. Nggak usah Beneran kasih singa. caleg. Nih caleg nih mau kudoain. Ayo kalau mau kudoain kasih dulu 1 singa kudoain. Doain. Itu Nggak mau aku nggak ada singanya. itu drivernya. Baca dong driver. Oh driver caleg. Oh doain nih. Doa orang mualaf mustajabah tahu. Amin. Gua gak ada doain gua males. Baru tadi jadi caleg, mau jadi bisa juga. Makasih Zat Naura, makasih mbakku sayang. Makasih Mbak Zat Naura. Namamu susah kali pun mbak. Makasih berkah selalu. Kalau ada singa buat Bunda ya. Mana singanya? Mana weh? Kau jangan cuma ngomong. Mana singanya Baluap? Singanya ya buat Bunda ya nanti ya Mbak Za. Kapan?
Waalaikumsalam. Tanggal 32 Hes katanya Hes. Waalaikumsalam. Dia Oh, pelihara dulu, baru dia bagi ke kita anaknya satu-satu. Saya cek YouTube-nya Bang Zuma ternyata live beneran ya. Aduh. Kok kira aku bercanda Baluap? Dikiranya aku bercanda. Serius Bang Juma live dari tadi. Ya, jangan ribut lah, udah tahu live. Coba kasih nauten. Ngenoten, gak Bang percaya Bang Dolphin, Dolphin. gimana kabarnya Uti Watimena? Ayo lo. Kapan kita proses? Tunggu perintah. Besok kita proses itu. Nah, sudah saya upload itu yang minta maaf, terus saya bandingkan dengan video sebelumnya, ternyata berbeda memang. Yang pertama itu yang pada saat live TikTok itu memang Al-Qur'an ya, ada kotaknya, ada garis-garisnya. Sementara setelah minta maaf videonya dan buku yang ditampilkan itu ternyata buku hadis, bukan Al-Qur'an lagi. Jadi beda. Dua benda yang berbeda. Ya, semoga sajalah cepat teratasi gitu. Kalau untuk urusan Uti Watimena minta maaf, ya kita maafkan kan gitu. Tapi kalau untuk urusan hukum, karena negara ini adalah negara hukum, tentunya harus diproses secara hukum, ya sesuai undang-undang yang berlaku. Hukum kan yang gitu. berlaku silakan gitu. Kalau beliau minta maaf, Uti Watimena minta maaf, kita maafin. Tapi kalau proses ya silakan kita lanjut gitu. Proses hukum tetap berjalan. Itu maksudnya. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. Tap layar guys, tap layar. Bang Dolphin, Astagfirullahaladzim lah. itu kan tadi, Bang Dolphin, itu kan tadi ada yang naik ngebelain si Uti. Dia Ah. Muslim, itu menurut abang gimana itu? Oh, Muslim tapi belain Uti Watimena. Sudah jelas-jelas Uti Watimena meskipun sering berdebat dengan Muslim, narasi-narasinya seperti apa kita kan sudah tahu bersama. Tapi masih Alasannya ada sakit, Muslim. Bang. Loh, bukan alasan sakit itu bukan alasan untuk menista atau menginjak-injak kitab suci orang lain. Bukan Iya, alasan alasannya itu. si yang membela ini si Uti itu, maka dia bilang gini, ibu tahu nggak Uti itu sakit? Nah dia bilang gitu sama Siapa aku. yang bela siapa? Wahyu nama akunnya. Nah, Jadi aku bilang, saya tahu Uti sakit kanker otak, saya tahu, gituin lah. Loh, untuk urusan sakit ya bukan inilah, bukan ukuran dia apa ya diproses atau tidak gitu loh. Intinya gini sih, sakit atau tidak sakit dia sudah menistakan Al-Quran Islam. Merendahkan, Udah, gitu aja. merendahkan kitab suci kami. Kita itu orang Islam itu muslimah itu kalau mau baca Al-Quran, kalau mau menyentuh Al-Quran, berwudu dulu kita. Ambil pakai tangan ke kanan. Sedangkan si Uti ini jempol kakinya ditaruh di atas Al-Quran, ya Allah. Bahkan kita datang masih bulan mau pun nggak dibela? bisa. Masih mau dibela? Masya Allah, ya Allah. Izin ngamen ya Kak Hesti ya. Nggak mau aku kok ngamen dapat gak bagi-bagi. Teman-teman yang 288 Tolong 200 ini, orang. 288 tolong di follow ya. Ya. Habis itu diblokir. Nih, Habis itu diblokir. yang mau nonton videonya Uti Watimena itu ada di channelnya paman saya, Al Ayubi Channel ya teman-teman ya. Habis kalian follow, kalian blokir ya. Jangan. Di-report, Tadi di-report kemarin jangan lupa. aku ke-ban ya. Jadi tolong ini akun Jangan dulu, jangan aku salah ya, bukan akun baru ini yang ku pakai. Bukan kayaknya sih. Berapa nih Bukan, pengikut? akun baru cuma 67 Ibunda Rama. Turun. Kan akun baru kan 67 ini. Tolong di follow kalau yang Jangan mau. bagi yang mau ya, yang ikhlas ya, teman-teman. Jangan mau. Ya, aku follow Bunda Rahma ya. Ya aku follow Bang. Bang Yubi pun baru ini. Nah, aku sudah follow Bang Alyubi, sudah aku Nah, yang follow. Dolphin kemarin udah aku follow nih, kok masih minta follow lagi? Bunda Rama bisa follow ya, Ketiga. bisa di follow back. Oke Bang. Siapa tadi ngomong? Samudra ya? Siap, Ya. siap. Baik. Ntar pasti kalau ada FDS Alkitab gitu ya, tulisannya FDS Alkitab itu nggak usah dinaikin dia. Ini Iya, kita sapa kemarin dulu tuh. ini. Stephen Liu. Liu. Agama apa? Selamat sore.
Mualaf Malah aku sudah. mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh malah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah aku blokir dia bang. Kepala batu di komalku aku blokir. Sudah pusing tuh si kitab-kitab. Silakan bang Stefan. Ya, saya nggak tahu mau ngapain. Terus naik mau ngapain? Gak tahu mau ngapain terus ngapain naik? Iya, saya sangka ada Oten di sini. Ada Mau tanya sama bergabung lah. Namamu aja aku kira malah kau Oten karena namamu Stephen. Ya. Nama Bang Dolphin itu kenal. Nama Bang Dolphin lahir kenal itu saya, kak. kan? Nama Iya. lahir Bang itu. Dolphin. Bang Ya si kenal Dolphin saya. aja yang kenal, aku nggak kenal. Makanya Makanya kenalan. kenalan dulu. Ya pura-pura kenal lah. Kenapa? Apa susahnya pura-pura kenal? Tolong di follow ya. Yang 290 teman-teman. Yang ikhlas ya follow-nya supaya Pun nggak ini cepat kenapa ke-ban. lah jaringannya? Halo. Iya. Semuanya sudah waktu Bunda Rahma begini loh. Terkadang Kak Hesti ini memang terblokir memang ini. Banyak cerita lah. Hai. Kan kalau orang-orang berterjemah-jumah ya kan. Gak ada yang terkeawa ya kan. Aku izin parkun dulu ya. Munilendra baru naik itu. Iya, mental-mental ini ke terus depan. jaringannya gak bagus. Ayo, baru naik itu sapa dulu tuh. Assalamualaikum Munilendra. Iya, Selamat sore. agama apa? Agama apa Munilendra? Oh, tangan suara aja gimana nih? Lagi googling login. Loh, turun dia. Nanti begitu ada suara langsung Oji turunin Oji, awas Koji.